Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat-Nya kami bisa berkumpul dalam seminar pendidikan agama Islam pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kami dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam Bapak Asep Sofian dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami tim 18 akan membawakan seminar dengan judul Islam dan Pendidikan Membangun Generasi Rabbani. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, akan kami perkenalkan anggota dari tim 18. Yang pertama, Ananda Sekar Putri sebagai pemateri 1, Muhammad Azra Fajriansyah sebagai pembaca tilawah, saya Nur Indah Nopriska Rizaldi sebagai moderator, dan Zahra Lutfia sebagai pemateri kedua. Alangkah lebih baik jika sebelum memasuki materi, kita awali dengan pembacaan tilawah bersama-sama yang dipimpin oleh Saudara Azra. Kepada Azra, disilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk teman-teman. Langkah baiknya kita membaca tilawah bersama-sama. Di sini kita akan membaca Quran Surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 25. Untuk teman-teman, silahkan bisa dibuka Al-Qur'annya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utuhu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha fa ammal lazina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal lazina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihaza masala. Yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembacaan tilawah Al-Quran telah selesai. Semoga baik pembaca maupun pendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja masuk ke pemateri mengenai Islam dan pendidikan yang akan dibawakan oleh Ananda Sekar Putri. Kepada Ananda, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya Nur Indah. Selanjutnya kita akan bahas tentang dari pertama itu ada latar belakang, kemudian ke makna dari seorang pendidik juga pendidikan itu sendiri, kemudian ada konsep rabani, syarat menjadi seorang rabani, dan juga pendidikan rabani. Boleh next. Latar belakangnya adalah pada dasarnya, orang tua yang berjiwa rabani ingin memiliki anak yang solih dan solihah, yaitu berbakti pada orang tua serta bermanfaat di lingkungan masyarakat. Dalam hal menciptakan seorang yang rabani tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses. Kehadiran pendidik dalam mengupayakan dan mewariskan ilmu menjadi salah satu hal terciptanya suatu generasi yang rabani. Dari sini kita bisa melihat bukan hanya orang tua, bahkan kita semua gitu ya, pasti menginginkan jiwa yang rabani gitu, yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki berbakti pada orang tua dan yang lainnya gitu. Nah, untuk menciptakan suatu hal yang baik itu pasti punya proses dan butuh banyak dukungan dari lingkungan sekitar, dari orang tua, juga daripada pendidik atau guru. Selanjutnya ada makna dari seorang pendidik dan juga pendidikan. Lagi next. Pendidikan menurut Arifin tahun 2003 merupakan upaya membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek spiritual dan fisik, juga harus berlangsung secara bertahap karena tidak ada ciptaan Tuhan yang secara langsung diciptakan dengan sempurna tanpa melalui proses. Dari pengertian Arifin ini kita bisa tahu ya, karena untuk mengembangkan pribadi manusia itu karena prosesnya lama, prosesnya panjang, pendidikan ini sendiri pasti berlangsung secara terus-menerus atau kontinu gitu, tidak ada berhentinya. Bahkan Islam sendiri juga pasti bermula dan bermuncul gitu, ditandai dengan sebuah pengajaran atau pendidikan. Seperti yang kita tahu gitu ya, ketika Jibril datang menemui Nabi Muhammad pada suatu hari di Gua Hira gitu ya, dan kemudian Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini membuktikan bahwa Islam sendiri ini ditandai dengan pengajaran dan pendidikan sebagai fondasi utamanya, selain dari iman, Islam dan juga ihsan tentunya gitu. Jadi di dalam Islam sendiri ini sudah mengajarkan pendidikan sudah sejak dari zaman dahulu gitu, dan hingga sekarang diteruskan oleh kita semua gitu sebagai makhluk hidup yang memiliki kewajiban untuk beribadah dan melaksanakan tanggung jawab kita di bumi ini. Boleh di next. Di dalam pendidikan ini pasti membutuhkan seorang figur pendidik, dan pendidik ini merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Menurut Sisdiknas tahun 2003 gitu ya, pendidik sendiri ini bisa seorang guru, konselor, guru bimbingan belajar atau guru ngaji dan lainnya, itu disebut juga pendidik gitu. Pendidik dalam pandangan Islam ini adalah orang yang bertanggung jawab membimbing peserta didik agar dapat mencapai kedewasaannya dan dapat melaksanakan kewajibannya di bumi sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diturunkan ke bumi ini kan pasti untuk melaksanakan ibadah, sebagai tanggung jawab kita gitu ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lewat pendidik ini kita bisa dimantapkan gitu ya, bisa diteguhkan lagi gitu pendirian kita supaya semakin semakin taat gitu terhadap agama ini. Nah, makanya seorang pendidik ini bukan cuma seseorang yang mengajarkan ilmu-ilmu kognitif atau akademik aja kepada kita semua, tetapi seorang pendidik ini punya figur yang lebih dari itu. Bisa kita lihat di kewajiban pendidik selanjutnya. Menurut buku Pendidikan Rabani karya Baba tahun 2006, ada 3 kewajiban seorang pendidik, yaitu menyampaikan maklumat, menanamkan konsep, gagasan, atau acuan, memberikan ilmu, pengajaran, pengetahuan, dan juga keterampilan tentunya, dan terakhir ada membentuk akhlak, membina, dan menanamkan budi pekerti dan akhlak mulia. Dari kewajiban pendidik ini kita bisa tahu ya, kalau pendidik itu bukan cuma
memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan seperti yang kita lihat, misalnya seorang guru itu ngajar di kelas gitu. Nah, tapi tanpa kita sadari, seorang guru juga pasti memberikan kita contoh yang baik, terus memberikan kita juga kasih sayang yang mungkin tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan gitu ya kepada kita semua sebagai peserta didiknya. Karena untuk membentuk akhlak yang mulia gitu, untuk membentuk pribadi yang baik itu tidak bisa semata-mata kita ajarkan lewat tulisan gitu, tapi kita juga harus memberikan contoh, memberikan apa ya, kayak sebuah bentuk uh, rasa gitu, dan juga sebuah bentuk konsep gitu kepada mereka, yang dimana kita pasti berlandaskan dari Al-Quran juga hadis. Boleh di next. Kemudian ada surat Ali Imran ayat 79 ini yang artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan seperti yang kita tahu dari ayat ini, bahwa seorang pendidik ini artinya punya fungsi dan beban tersendiri untuk menanamkan konsep berasal dari Alkitab, dari hikmah, dari kenabian yang sudah dan kepada kita, dan kita harus berasal dari Allah gitu, dan itu bertujuan untuk kita semua agar bisa beribadah kepadanya di bumi ini. Boleh di next. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Tezara Lutfiah. Pada Tezara dipersilakan. Oke, selanjutnya kita membahas konsep Rabbani. Di sini konsep Rabbani itu diambil dari kata Rob yang artinya sang pencipta dan pengatur makhluk, yaitu Allah. Kemudian diberi imbuhan huruf alif dan nun. Jadi disambungin jadi Rabbani gitu. Untuk memberikan makna hiperbol, dengan imbuhan ini makna bahasa Rabbani adalah orang yang memiliki sifat yang sangat sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Selanjutnya di sini ada syarat menjadi seorang Rabbani. Dalam Jami'ul Bayan fi Tawilil Quran disebutkan 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang Rabbani. Yang pertama itu ada alim dan mustaqof. Di sini seorang Rabbani harus menjadi seorang yang berilmu dan berwawasan, kemudian ada semangat belajar yang kuat di dalam dirinya. Yang kedua ada faqih. Seorang Rabbani mencoba untuk melihat apa yang ada di balik sesuatu, mendengarkan yang tak terucapkan, dan menilai dari berbagai sisi yang tak selalu linear. Dari syarat pertama yaitu seorang Rabbani diharuskan menjadi seorang alim. Di sini mungkin saja lahir dari ruang berisi buku-buku, tapi seorang faqih yang muncul di tengahnya tersebut ada orang ramai yang menghadapi banyak persoalan. Kemudian di sini ada yang ketiga itu ada al-basyiro bisiyasah. Di sini seorang Rabbani diharuskan memiliki kedalaman pandangan tentang politik. Politik Islam sendiri adalah seni mengelola urusan publik agar manusia merasa indah dalam beribadah dan mampu menjadikan setiap aktivitas mereka itu sebagai ibadah. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan yang sebelum dibahas oleh saudari Ananda itu, maka seorang Rabbani harus pandai mengelola urusan pendidikan agar yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan mampu menjadikan seorang aktivitasnya itu sebagai ibadah. Kemudian yang keempat itu ada al-basirah bit tadbir. Di sini itu seorang Rabbani syaratnya harus memiliki kedalaman pandangan dalam hal manajemen, yang mana dia mengetahui bagaimana menempatkan suatu sumber daya pada posisi yang tepat. Dan yang terakhir itu poinnya ada al-qiyam bisunir ra'iya li maslahti dunya waddin. Poin ini adalah bentuk implementasi dari poin ketiga dan keempat yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kata kuncinya itu adalah kepedulian pada kepentingan publik. Seorang Rabbani di sini harus memiliki peran dalam menegakkan kepentingan masyarakat banyak dalam kerangka kebaikan dunia dan agama. Nah, pendidikan Rabbani. Pendidikan Rabbani itu adalah pendidikan yang senantiasa menjadikan generasi manusia lebih beradab dan berakhlak tinggi. Tanpa adab dan akhlak tinggi itu, manusia akan
terpesong jauh dari fitrah bagi mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Talian Rabbani akan memandu manusia tentang mengembangkan jalan ilmu yang menepati sumber asal. Ya, alhamdulillah materi mengenai Islam dan pendidikan membangun generasi Rabbani telah sampai pada tahap akhir. Saatnya untuk pengambilan kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah Islam dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keselarasan yang mana Islam menanamkan nilai-nilai baik dalam jiwa, perasaan, dan pemikiran yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, dari pemaparan materi sebelumnya kita telah tahu ya, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama, bahkan kajian-kajian teori itu sepakat bahwa label Rabbani hanya bisa digunakan atau disematkan untuk orang-orang yang pertama, untuk orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu pengetahuan yang berasal, tentunya sumbernya berasal dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua, Rabbani bisa disematkan untuk seseorang yang bukan hanya mengetahui ilmu, tapi juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, untuk seseorang yang mengajarkan kepada masyarakat, kepada halayak luas. Jadi maksudnya mengajarkan di sini adalah yang tadi telah dikatakan oleh saudara Ananda, yaitu seorang pendidik. Lalu yang keempat, kata Rabbani atau label Rabbani bisa disematkan untuk seseorang yang mengikuti pemahaman dari sahabat dan dari sunnah Rasul. Baik, pemateri telah selesai. Sebelum kita tutup, akan ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Azra. Kepada Azra, disilahkan. Ya, untuk menutup kegiatan webinar ini, mungkin alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Azra. Dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhir juga seminar kita pada hari ini. Kami dari tim 18 menyadari bahwa ilmu yang kami sampaikan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu hal-hal yang baik silakan teman-teman ambil dan hal yang buruk silakan kalian tinggalkan. Sekian dari tim 18, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.